ASEAN All Stars yang harusnya jadi simbol kekuatan regional, sekarang malah jadi lelucon, lalu narasi mulai digeser, katanya ini soal persatuan. Tapi publik nggak bodoh. Mereka tahu ini bukan soal ASEAN. Ini soal proyek gagal yang dibungkus kata-kata manis. Insiden hina-menghina, insiden kutuk-mengutuk antara kedua-dua negara ini telah berlarutan. Dan ternyata rakyat Malaysia sentiasa mampu bertoleransi, mampu bersikap dengan akhlak dan adab yang sangat tinggi. Penjualan tiket yang kontras antara dua pertandingan ini bukan tanpa alasan, kerana yang satu adalah laga kualifikasi Piala Dunia dengan timnas Indonesia sebagai harapan besar ASEAN, dan yang satu lagi yang masihlah dalam tahap memperkenalkan semangat persatuan sepak bola regional. Apapun itu, dua-duanya punya peran penting dan khusus untuk timnas Indonesia. Semoga sukses di laga nanti dan terus melangkah hingga bisa mewakili ASEAN di panggung dunia. Man United menjanjikan hadir ke Kuala Lumpur dengan skuad utama. Mereka tetap akan menghiburkan, menghargai peminat di Malaysia pada perlawanan persahabatan menentang ASEAN All Stars di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 28 Mei nanti 8.45 malam. Buat peminat setia Man United, inilah ujian, inilah detik penting untuk kita terus menyokong skuad kesayangan kita walaupun ketika mereka sedang alami kejatuhan, kemerosotan prestasi. Dan dapatkan tiket untuk perlawanan 28 Mei nanti di myticketempire.com. Laga eksibisi yang mempertemukan tim ASEAN All Star melawan Manchester United di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, menuai sorotan tajam. Pertandingan yang semula diharapkan menjadi tontonan bergengsi tersebut justru sepi peminat. Banyak kursi terlihat kosong, dan atmosfer stadion bakal jauh dari kata meriah. Sejumlah pengamat sepak bola di Malaysia menyayangkan kondisi ini. Ia menilai bahwa promosi yang kurang maksimal menjadi faktor utama gagalnya laga ini menarik animo masyarakat. Ini menjadi tamparan keras. Tim sebesar Manchester United datang ke Malaysia, tapi respons publik sangat dingin. Ini menunjukkan ada yang salah dalam pendekatan penyelenggara, ujarnya, lebih lanjut. Ia membandingkan dengan respons publik di Indonesia terhadap laga Indonesia versus China. Tiket pertandingan langsung ludes hanya dalam hitungan jam. Bahkan, banyak fans yang tak kebagian rela membeli dari pihak ketiga dengan harga lebih tinggi. Di Indonesia, antusiasmenya luar biasa. Tiket habis dalam beberapa jam, bahkan sebelum line-up lengkap diumumkan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia punya basis penggemar yang kuat dan lebih siap menggelar laga-laga besar. Tambahnya, situasi ini membuat Federasi Sepak Bola Malaysia dan AFF dikabarkan kecewa dan enggan mengundang Manchester United kembali dalam waktu dekat. Menurut sumber internal, FAM merasa rugi secara finansial dan citra karena minimnya kehadiran penonton. FAM dan AFF kemungkinan besar kapok. Mereka tak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Ini juga menjadi pelajaran agar lebih peka terhadap pasar dan dinamika fans lokal, pungkasnya. Pertandingan yang seharusnya menjadi ajang membangkitkan gairah sepak bola ASEAN itu kini malah menjadi bahan evaluasi besar. Tidak hanya bagi penyelenggara, tapi juga Federasi Sepak Bola Regional dalam memahami audiens dan mengelola event berskala internasional. Seorang pengamat sepak bola Malaysia mendesak FAM untuk belajar dari Indonesia dalam hal mengelola dan mempromosikan laga berskala internasional. Ia menilai FAM dan AFF gagal membangun antusiasme publik, berbeda jauh dengan pendekatan yang dilakukan PSSI saat menghadirkan tim-tim besar dunia ke tanah air. Kalau FAM masih bersikap seperti ini, jangan harap kita bisa bersaing secara regional, apalagi internasional. Indonesia sudah membuktikan diri sebagai tuan rumah yang menarik untuk klub-klub besar dunia. FAM harus belajar dari mereka, tegasnya. Ia menyoroti bagaimana Indonesia berhasil menjual tiket laga-laga besar dalam hitungan jam. Ia mengatakan, faktor komunikasi publik, harga tiket yang rasional, promosi masif, dan keterlibatan komunitas fans menjadi kunci kesuksesan Indonesia.
Sementara di Malaysia, promosi minim dan komunikasi ke fans sangat lemah. Akhirnya ya seperti itu, pertandingan besar tapi stadion kosong. Sangat disayangkan, ujarnya. Menurutnya, laga ASEAN All-Star versus Manchester United semestinya menjadi momentum kebangkitan sepak bola Asia Tenggara. Namun kenyataannya justru mempermalukan tuan rumah. Ia pun menyarankan agar FAM membentuk tim khusus untuk mempelajari strategi promosi dan pengelolaan event olahraga di Indonesia. Tidak ada salahnya kita meniru yang baik. Daripada terus-terusan gagal, lebih baik belajar dari negara tetangga yang sudah terbukti berhasil. Kalau tidak, FAM akan makin tertinggal, tutupnya. Kekecewaan ini juga diperparah dengan kabar bahwa FAM dan AFF enggan lagi mengundang klub-klub besar ke Malaysia dalam waktu dekat karena takut mengalami kerugian serupa. Laga sepi peminat ini kini jadi alarm keras bahwa sepak bola bukan sekadar soal nama besar, tapi juga cara menjualnya kepada publik. Manchester United membawa 32 pemain untuk tur akhir musim, termasuk laga melawan ASEAN All-Star pada 28 Mei mendatang. Rombongan skuad MU sudah berangkat untuk tur ke Asia. The Red Devils akan melakoni 2 laga persahabatan melawan ASEAN All-Star. Pelatih Ruben Amorim membawa sejumlah pemain berpengalaman dalam lawatan ini. Nama-nama seperti Bruno Fernandes, Casemiro, Harry Maguire, Matthijs de Ligt Luxau, dan Mason Mount ikut terbang ke Malaysia. Selain itu, terdapat juga pemain lain seperti Andre Onana, Alejandro Garnacho, Amad Diallo hingga Chido Obi juga dibawa. Beberapa nama pemain-pemain yang absen yakni Lisandro Martinez, Nosair Mazraoui, Leny Yoro, Victor Lindelof, dan Christian Eriksen. Martinez, Mazraoui, dan Yoro absen karena cedera, sedangkan Eriksen serta Lindelof tidak berangkat karena alasan personal. Selain itu, Amorim membawa beberapa pemain akademi dalam tur kali ini. Sebut saja Dan Armour, Godwill Kukonki, Reece Munro, Tyler Fletcher, Jack Murhuse, Jim Twites, dan Shealesh. Skuad MU melakoni tur ke Asia hanya beberapa jam setelah melakoni laga terakhir Liga Inggris. Bruno Fernandes dan kawan-kawan meraih kemenangan 2-0 atas Aston Villa di Old Trafford.